Pernahkah kau merasa dadamu tiba-tiba terasa sempit, padahal tak ada masalah besar yang datang? Pernahkah kau terjaga di tengah malam, pikiran berputar tak henti memikirkan hari esok yang belum tentu kau temui? Pernahkah kau bertanya dalam hati, mengapa hati ini begitu mudah gemetar, padahal kita percaya bahwa Allah yang Maha Mengasihilah yang memegang segala kendali? Mengapa semakin kita berusaha mengamankan segala hal, semakin rasa gelisah itu justru merayap masuk ke dalam sanubari? Sebenarnya apa rahasia yang disembunyikan para ahli hati dan para sufi, sehingga meski badai ujian menerpa sekeliling mereka, hati mereka tetap teduh dan tenang? Di manakah letak kesalahan kita, sehingga kita seringkali terjebak dalam rasa cemas yang tak beralasan? Mari kita telusuri bersama jawaban-jawaban yang menyejukkan ini. Mari kita telusuri bersama jalan yang ditempuh para pejalan hati dan para ulama ahli makrifat. Bagaimana mereka memadamkan api kegelisahan dan menjadikan hati mereka tempat yang selalu teduh dan teguh. Pertama, mereka memahami hakikat lahirnya rasa cemas. Menurut pandangan mereka, kecemasan tumbuh subur ketika hati terikat kepada selain Allah. Ketika kita ingin menguasai hal yang bukan kekuasaan kita, atau ketika kita mengukur segala sesuatu dengan ukuran keterbatasan diri sendiri. Mereka sadar bahwa rasa gelisah itu sebenarnya adalah tanda bahwa hati sedang merindukan sandaran sejatinya, sedang tersesat dari jalan kembali kepada yang memiliki segala sesuatu. Kemudian mereka membangun pondasi bernama Tauhid yang sempurna. Mereka meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang memberi manfaat atau mencelakakan selain Allah. Tidak ada yang mengatur segala urusan selainnya. Ketika hati mereka menyadari bahwa apa yang terjadi adalah keluar dari kehendaknya yang penuh hikmah, maka hilanglah rasa takut kehilangan atau rasa cemas akan masa depan. Mereka tahu bahwa semua makhluk, segala peristiwa, dan semua keadaan hanyalah perantara yang berjalan di bawah aturan dan izinnya. Selanjutnya, mereka melatih hati dengan tawakal yang hakiki. Bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan berikhtiar sekuat tenaga sebaik mungkin, lalu menyerahkan sepenuhnya hasil dan akibatnya kepada ketetapannya. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tawakal adalah awal, kemudian berlanjut kepada taslim, atau menerima dengan lapang dada ketetapan Allah, hingga sampai pada tingkatan tafwid, yaitu melepas segala urusan kepadanya dengan penuh kerelaan. Mereka tidak lagi menyiksa diri dengan memikirkan bagaimana jadinya nanti, melainkan percaya sepenuhnya bahwa Allah tidak akan salah mengatur hambanya. Mereka senantiasa menjaga hati dengan zikir yang hadir di hati, bukan sekadar gerak lisan. Saat rasa gelisah datang, mereka tidak melawannya dengan amarah atau pikiran yang berputar tak henti, melainkan membalikkan wajah hati kepada Allah, mengingat nama-namanya yang indah, seperti yang Maha Pemberi Ketenangan, yang Maha Memelihara, yang Maha Menjaga. Mereka melatih setiap napas menjadi pengingat akan kehadirannya, sehingga hati tidak pernah kosong, tidak pernah sendirian, dan tidak pernah terguncang oleh bayang-bayang ketakutan. Mereka juga membersihkan jiwa melalui muhasabah dan tazkiyatun nafs. Mereka rutin memeriksa diri, melihat apa yang menjadi penyebab hati sempit. Apakah terlalu mencintai dunia, atau mengharap pujian manusia, atau tidak rela dengan pembagian Allah. Perlahan mereka membuang sifat ingin dipuji, takut dicela, tamak, dan tidak puas, lalu menggantinya dengan sifat qanaah atau merasa cukup dengan pemberiannya, serta sabar yang indah dalam menghadapi ujian. Semakin bersih hati dari sifat-sifat tercela itu, semakin luas ruang hati untuk menerima ketenangan ilahi. Para ahli makrifat juga memahami rahasia menerima ketidakpastian. Mereka tahu bahwa rahasia kehidupan tersembunyi di balik tabir yang hanya Allah yang tahu. Ketika kita ingin memaksakan tabir itu terbuka, maka hati akan terbebani dan gelisah. Sebaliknya,
Mereka membiarkan tabir itu tetap tertutup dan memegang erat tangan pemilik rahasia itu sendiri. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat menyakitkan hari ini bisa jadi adalah jalan menuju rahmat yang lebih besar esok hari. Itulah sebabnya hati mereka tetap teguh dan tenang, bukan karena mereka tidak pernah menghadapi masalah, melainkan karena mereka tidak lagi menaruh harap kepada masalah itu, melainkan menaruh harap sepenuhnya kepada Zat yang mengatasi segala masalah. Ketenangan mereka bukanlah ketiadaan ujian, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa di dalam setiap ujian tersimpan kasih sayangnya yang sedang bekerja untuk kebaikan hambanya. Mereka sadar betul firman Allah yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Jadi ketenangan itu bukan datang dari keadaan yang selalu menyenangkan, melainkan datang dari dekatnya hati kepada Allah, dari keyakinan yang utuh, dan dari penyerahan diri yang sempurna kepadanya. Mari kita telusuri bersama jalan yang ditempuh para pejalan hati dan para ulama ahli makrifat, bagaimana mereka memadamkan api kegelisahan dan menjadikan hati mereka tempat yang selalu teduh dan teguh. Pertama, mereka memahami hakikat lahirnya rasa cemas. Menurut pandangan mereka, kecemasan tumbuh subur ketika hati terikat kepada selain Allah. Ketika kita ingin menguasai hal yang bukan kekuasaan kita, atau ketika kita mengukur segala sesuatu dengan ukuran keterbatasan diri sendiri. Mereka sadar bahwa rasa gelisah itu sebenarnya adalah tanda bahwa hati sedang merindukan sandaran sejatinya, sedang tersesat dari jalan kembali kepada yang memiliki segala sesuatu. Kemudian mereka membangun pondasi bernama Tauhid yang sempurna. Mereka meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang memberi manfaat atau mencelakakan selain Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan selainnya. Ketika hati mereka menyadari bahwa apa yang terjadi adalah keluar dari kehendaknya yang penuh hikmah, maka hilanglah rasa takut kehilangan atau rasa cemas akan masa depan. Mereka tahu bahwa semua makhluk, segala peristiwa, dan semua keadaan hanyalah perantara yang berjalan di bawah aturan dan izinnya. Selanjutnya, mereka melatih hati dengan tawakal yang hakiki. Bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan berikhtiar sekuat tenaga sebaik mungkin, lalu menyerahkan sepenuhnya hasil dan akibatnya kepada ketetapannya. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa tawakal adalah awal, kemudian berlanjut kepada taslim atau menerima dengan lapang dada ketetapan Allah, hingga sampai pada tingkatan tafwid, yaitu melepas segala urusan kepadanya dengan penuh kerelaan. Mereka tidak lagi menyiksa diri dengan memikirkan bagaimana jadinya nanti, melainkan percaya sepenuhnya bahwa Allah tidak akan salah mengatur hambanya. Mereka senantiasa menjaga hati dengan zikir yang hadir di hati, bukan sekadar gerak lisan. Saat rasa gelisah datang, mereka tidak melawannya dengan amarah atau pikiran yang berputar tak henti, melainkan membalikan wajah hati kepada Allah, mengingat nama-namanya yang indah, seperti yang Maha Pemberi Ketenangan, yang Maha Memelihara, yang Maha Menjaga. Mereka melatih setiap napas menjadi pengingat akan kehadirannya, sehingga hati tidak pernah kosong, tidak pernah sendirian, dan tidak pernah terguncang oleh bayang-bayang ketakutan. Mereka juga membersihkan jiwa melalui muhasabah dan tazkiyatun nafs. Mereka rutin memeriksa diri, melihat apa yang menjadi penyebab hati sempit. Apakah terlalu mencintai dunia, atau mengharap pujian manusia, atau tidak rela dengan pembagian Allah. Perlahan mereka membuang sifat ingin dipuji, takut dicela, tamak, dan tidak puas, lalu menggantinya dengan sifat qanaah atau merasa cukup dengan pemberiannya, serta sabar yang indah dalam menghadapi ujian. Semakin bersih hati dari sifat-sifat tercela itu, semakin luas ruang hati untuk menerima ketenangan ilahi. Para ahli makrifat juga memahami rahasia menerima ketidakpastian. Mereka tahu
bahwa rahasia kehidupan tersembunyi di balik tabir yang hanya Allah yang tahu. Ketika kita ingin memaksakan tabir itu terbuka, maka hati akan terbebani dan gelisah. Sebaliknya, mereka membiarkan tabir itu tetap tertutup dan memegang erat tangan pemilik rahasia itu sendiri. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat menyakitkan hari ini bisa jadi adalah jalan menuju rahmat yang lebih besar esok hari. Itulah sebabnya hati mereka tetap teguh dan tenang, bukan karena mereka tidak pernah menghadapi masalah, melainkan karena mereka tidak lagi menaruh harap kepada masalah itu, melainkan menaruh harap sepenuhnya kepada Zat yang mengatasi segala masalah. Ketenangan mereka bukanlah ketiadaan ujian, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa di dalam setiap ujian tersimpan kasih sayangnya yang sedang bekerja untuk kebaikan hambanya. Mereka sadar betul firman Allah yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Jadi ketenangan itu bukan datang dari keadaan yang selalu menyenangkan, melainkan datang dari dekatnya hati kepada Allah, dari keyakinan yang utuh, dan dari penyerahan diri yang sempurna kepadanya. Saudaraku, dengarkanlah dengan lembut di dalam hatimu. Setiap rasa cemas yang datang menghampiri bukanlah beban yang dikirimkan untuk menindasmu, melainkan panggilan halus agar hatimu kembali bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memelihara. Seringkali kita merasa gelisah karena memaksakan diri untuk menguasai hari esok yang belum tercipta, atau terus memutar ulang kejadian masa lalu yang sudah berlalu tak kembali. Padahal Allah tidak membebanimu untuk mengurus segala sesuatu sekaligus. Dia hanya memintamu menjalani apa yang ada di hadapanmu saat ini dengan langkah yang tenang dan hati yang percaya. Saudaraku, ketahuilah bahwa di balik setiap hal yang membuatmu takut, tersimpan rencana Allah yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kau bayangkan. Apa yang terlihat sebagai jalan buntu bagimu, mungkin justru pintu rahmat yang sedang dibukakan perlahan olehnya. Janganlah kau ukur kebesaran masalahmu dengan kekuatanmu sendiri yang terbatas, tapi ukurlah dengan luasnya kasih sayang dan kuasa Allah yang tak bertepi. Saat rasa cemas itu mulai menyempitkan dadamu, berhentilah sejenak. Tariklah napas dengan tenang, lalu ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu ada di sampingmu, mendengar setiap detak hatimu yang tersembunyi, mengetahui setiap kesedihan yang kau sembunyikan dari orang lain. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sepenuhnya. Bukan berarti kau berhenti berusaha, tapi kau berhenti menyiksa dirimu dengan kecemasan yang tak bisa mengubah apapun. Biarkanlah Allah yang menjaga hasil dari segala usahamu. Hiduplah dengan keyakinan bahwa apa yang luput darimu tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah bisa menghindar darimu. Biarlah hatimu belajar berdamai dengan ketidakpastian, karena ketenangan sejati tidak lahir dari memiliki segalanya yang kau inginkan, melainkan dari mengetahui bahwa pemilik segala sesuatu sedang memegang erat kendali hidupmu dengan penuh kasih sayang. Pandangan para ahli hati dan para sufi menyatakan bahwa perasaan cemas itu muncul ketika hati memalingkan wajah dari Zat yang mengatur segala urusan, ketika kita mengukur kejadian dengan ukuran keterbatasan diri, bukan dengan luasnya ilmu dan kasih sayang Allah. Kekurangan keyakinan pada takdir sejatinya adalah tanda bahwa hati belum sepenuhnya mengenal siapa pemilik segala kejadian, sehingga ia membebani diri dengan hal yang bukan wewenangnya. Mereka menyikapi hal ini dengan langkah yang dimulai dari pemahaman yang benar, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hati, hingga sampai pada ketenangan yang utuh. Pertama, mereka meluruskan pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang mengiris hati, semuanya keluar dari kehendaknya yang penuh hikmah. Allah tidak pernah memutuskan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya, meski pandangan kita saat ini belum sanggup menjangkaunya. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan,
Janganlah engkau menyangka bahwa kelembutan Allah terlepas dari ketetapannya, karena anggapan itu hanyalah tanda sempitnya pandangan hatimu. Ketika kita menyadari bahwa yang menetapkan adalah Allah yang Maha Mengasihi, maka hilanglah rasa takut yang berlebihan. Kedua, mereka membedakan dengan jelas antara ikhtiar dan hasil. Mereka berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan yang diberikan Allah. Namun mereka tahu sepenuhnya bahwa semangat usaha yang sekuat apapun tidak akan mampu menembus dinding takdirnya. Setelah berikhtiar, mereka melepaskan segala kekhawatiran akan hasil kepadanya. Inilah hakikat tawakal yang sesungguhnya. Tidak diam tanpa usaha, namun tidak pula gelisah menuntut hasil sesuai keinginan diri. Ketiga, mereka melatih hati untuk naik tingkatan dari sekadar sabar menahan diri menuju ridha yang lapang dada. Sabar itu masih menahan diri agar tidak mengeluh, sedangkan ridha adalah hati yang merasa tenang dan menerima apa yang dipilihkan Allah karena yakin pilihannya jauh lebih baik daripada pilihan diri sendiri. Mereka sadar bahwa menggugat takdir tidak akan mengubah apapun selain menambah sempitnya hati, namun merelakan ketetapannya akan membuka pintu rahmat dan ketenangan yang tak terduga. Keempat, mereka membersihkan hati dari keterikatan kepada sebab-sebab semata. Seringkali kita cemas karena terlalu bergantung pada jabatan, harta, atau bantuan manusia. Padahal, semua itu hanyalah perantara yang berjalan di bawah izin Allah. Ketika hati kembali meyakini bahwa Dialah yang memberi manfaat dan mencelakakan, Dialah yang memegang kendali segala perantara, maka hati tidak lagi gemetar, sebab-sebab itu berubah atau hilang. Kelima, mereka senantiasa kembali kepadanya lewat zikir yang hadir di hati. Setiap kali kegelisahan mulai menyelinap, mereka tidak melawannya dengan pikiran yang berputar tak henti, melainkan mengingat kembali bahwa Allah selalu ada, mendengar, dan mengatur. Mereka meyakini firman-Nya, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan benar-benar menjadi tenteram. Itulah sebabnya hati mereka tetap teguh. Bukan karena mereka tidak pernah diuji, bukan pula karena semua urusan selalu berjalan sesuai keinginan diri. Namun karena mereka telah meyakini sepenuhnya bahwa apa yang luput dari genggamanmu tidak akan pernah menjadi milikmu, dan apa yang tertulis untukmu tidak akan pernah bisa melarikan diri darimu. Ketenangan itu lahir bukan dari keadaan yang selalu indah, melainkan dari keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa tangan yang memegang kendali adalah tangan yang paling penuh kasih, paling bijaksana, dan paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, marilah kita merenungkan sejenak bahwa segala rasa cemas dan gelisah yang menyelimuti hati kita sejatinya lahir karena kita terlalu memegang erat kendali yang bukan milik kita dan melupakan kepada siapa kita sesungguhnya kembali. Segala yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, segala yang kita takutkan belum tentu menjadi kenyataan, namun satu hal yang pasti, kekuasaan dan kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Yang akan sungguh-sungguh menyelamatkan dan menenteramkan hati kita bukanlah kepemilikan harta, bukan pula jaminan keadaan yang selalu aman, melainkan keyakinan yang bulat dan kepasrahan yang tulus kepada ketetapannya. Maka janganlah kita menghabiskan waktu dengan menyiksa diri, memikirkan hari esok yang belum tentu kita temui, atau meratapi kejadian yang sudah berlalu dan tak dapat diubah. Sebaliknya, kembalikanlah segala kegelisahan itu kepada pemilik hati. Yakinlah sepenuhnya bahwa apa yang luput dari genggamanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang tertulis untukmu tidak akan pernah bisa melarikan diri darimu. Selama masih ada kesempatan, marilah kita melatih hati untuk semakin bersandar hanya kepadanya, memperbanyak zikir yang menenangkan, meluruskan niat dalam setiap usaha, dan merelakan segala hasil pada kehendaknya. Semoga kita tidak termasuk orang yang membebani diri dengan beban yang sebenarnya telah dijamin oleh Allah.
melainkan menjadi hamba yang tahu betul bahwa hanya dengan mengingatnya, hati akan benar-benar tenteram. Saudaraku, marilah kita menundukkan hati sejenak dan memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, wahai Zat yang memegang kendali atas segala hati dan segala keadaan, tetapkanlah hati kami di atas jalan kepercayaan dan kepasrahan kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala rasa takut yang berlebihan, dari segala dugaan buruk terhadap-Mu, dan dari segala kekhawatiran yang menjauhkan kami dari kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang tenang karena mengenal-Mu, hati yang lapang karena ridha dengan ketetapan-Mu, hati yang teguh saat menghadapi ujian, dan hati yang selalu rindu untuk kembali mengingat-Mu di setiap waktu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang Engkau berikan kekuatan untuk berikhtiar sebaik mungkin, sekaligus diberi kelapangan hati untuk menerima apapun yang Engkau tetapkan. Jika masa depan kami terasa samar dan menakutkan, maka cukupkanlah kami dengan keyakinan bahwa Engkaulah yang mengatur segala urusan dengan sebaik-baiknya. Jika hati kami sempit terhimpit rasa cemas, maka luaskanlah dengan cahaya rahmat dan kasih sayang-Mu yang tak bertepi. Dan jika langkah kami sempat goyah karena ketidakpastian, maka tegakkanlah kembali dengan kekuatan dari sisi-Mu hingga akhir hayat kami. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dengan husnul khatimah. Pertemukanlah kelak bersama Rasulullah SAW, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh di dalam surga-Mu yang penuh kedamaian dan kenikmatan abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudaraku yang telah menyimak nasihat ini hingga selesai. Semoga setiap kalimat yang kita dengar menjadi penawar bagi hati yang gelisah, menjadi penguat bagi iman yang sempat goyah, dan menjadi jalan yang semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pembahasan ini meringankan sedikit saja beban hatimu, jangan lupa berikan tanda suka, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang sedang membutuhkan kekuatan dan ketenangan hati, serta tuliskanlah doa terbaik atau apa yang sedang kau rasakan di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan, karena doa sesama hamba Allah sangatlah dekat dengan kabulnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda dan ketenangan yang abadi. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan jalan makrifat dan perjalanan hati menuju Allah berikutnya. Semoga rahmat, keberkahan, dan kedamaian senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.